Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riki Kurniawan dari kelas manajemen D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fikih jinayat. Nah, fikih jinayat itu adalah hal yang melakukan dosa. Hukum jinayah adalah hukum pidana Islam yang pertama qisas, diyat, had, dan tajir. Pembunuhan yang hak itu di surat Al-An'am ayat 151 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqatulu nafsini haramallahu illa bilhaq. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya melainkan dengan sesuatu yang sebab yang benar. Dan sabda Rasul juga yang berbunyi yang artinya orang Islam tidak dibunuh sebab dia membunuh orang kafir. Pembunuhan yang dilarang ini di surat Al-Baqarah ayat di 178. Kemudian pembunuhan yang wajib atau qisas. Namun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa hukuman qisas bagi orang tua yang membunuh anaknya sendiri merupakan pengecualian. Orang tua tidak menjatuhi hukuman qisas karena membunuh anaknya. Di hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Demikianlah hadis ini diwajibkan dengan pegangan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Namun Imam Malik berpendapat lain. Pembunuhan yang tidak disengaja. Nah, dikarenakan dia ringan, banyaknya 100 ekor unta juga tetapi dibagi 5 kelompok. 20 ekor unta betina umur 1 masuk 2 tahun. 20 ekor unta betina umur 2 masuk 3 tahun. 20 ekor unta jantan umur 2 masuk 3 tahun. 20 ekor unta betina umur 3 masuk 4 tahun. 20 ekor unta betina umur 4 masuk 5 tahun. Denda ini diwajib dibayar oleh keluarga yang membunuh dalam jangka waktu 3 tahun. Tiap-tiap akhir yang dibayar sepertiga. Diat sama dengan 12.000 dirham, kira-kira 37,44 kilo perak. Pembunuhan yang disengaja dikarenakan jihad berat. Hadis Abdul bin Amr radhiyallahu anhu Rasulullah SAW beliau bersabda, ketahuilah bahwa diat pembunuhan yang mirip dengan sengaja itu seperti dilakukan dengan cambuk dan tongkat adalah 100 onta. Di antaranya 40 ekor yang sedang hamil. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian pembunuhan. Kafarat orang pembunuh. Yang artinya di Quran Surat An-Nisa dan tidaklah layak bagi seorang muslim membunuh mukmin yang lain kecuali karena tersalah dia sengaja barang siapa membunuh orang mukmin karena tersalah hendak memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman dia yang diserang kepada keluarganya si terbunuh itu kecuali jika mereka keluarga terbunuh bersedekah jika ia si terbunuh dari kaum yang dimusuhi namun ia mukmin maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba-hamba sahayanya yang mukmin. Jika si pembunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai cara bertaubat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka bilasnya ialah jahanam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakannya ajab yang besar baginya. Kemudian jina, di sini ada jina muksan, adapun dasar penempatan hukum marjam dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ambillah dariku, sungguh Allah telah memberikan jalan kepadaku, jejaka yang berzina dengan hadis jilid 100 kali yang diasingkan selama 1 tahun, dan orang yang telah menikah melakukan zina didera 100 kali dirajam. Hadis riwayat Muslim dan Ubadah bin Samit. Kemudian di minuman khamar atau minuman keras. Ini di surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi yang artinya wahai orang yang beriman bahwa sungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengambil nasib dengan batang-batang anak panah adalah semata-mata kotor, najis atau keji dari perbuatan syaitan. Oleh karena itu hendaklah kamu menjauhi supaya kamu percaya. Dan dari hadis Rasul juga yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib yang bermaksud Rasul telah
menyebat orang yang minum arak sebanyak 40 kali sebat Sayyidina Abu Bakar yang menyebat sebanyak 40 kali sebat Sayyidina menyebat 80 kali. Sabda Rasul juga, sesuatu yang memabukkan banyak atau sedikitnya itu pun haram. Dosa orang yang meminum minuman keras menurut hadis. Di hadis riwayat At-Tabrani, barang siapa minum khamar dan mabuk, maka sholat yang tidak diterima selama 40 pagi, dan jika meninggal dia masuk neraka. Tetapi manakala ia bertobat, Allah akan menerima taubatnya. Dan jika kembali lagi minum dan mabuk, maka sholatnya tidak diterima selama 40 pagi. Jika meninggal ia masuk neraka. Tetapi manakala ia bertobat, Allah menerima taubatnya. Dan jika kembali lagi minum dan mabuk, maka sholatnya tidak diterima selama 40 pagi. Ia meninggal masuk neraka. Itu eh, masuk ke dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian mencuri. Itu dalam surat Al-Maidah ayat 38. Dan sabda Rasul juga yang bermaksud tidak dipotong tangan seseorang mencuri itu kecuali 2/4 dinar atau lebih dari nilai yang uang emas. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian murtad atau ridah. Konsekuensi bersifat duniawi, konsekuensi bersifat ukhrawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Mudatsir ayat 42 sampai 43. Apakah yang memasukkan kalian ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak, termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bermurtad di antara mereka, kamu dan agamanya, lalu dia mati dalam kefakiran, maka itulah yang sia-sia dalamnya di dunia dan akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Kemudian hadis riwayat Bukhari Muslim juga berdasarkan Rasul juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bermaksud Allah tidak akan menyiksa tiga golongan manusia, yaitu anak-anak sehingga ia balik, orang yang tidur sehingga ia bangun dari tidurnya, dan orang gila yang sehingga ia sembuh dari gilanya. Mungkin dicukupkan sekian untuk presentasi tentang fikih jinayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.